Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai update dari aplikasi Transjatim dan beberapa aturan lainnya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini aku sudah membuka aplikasi Transjatim ya. Jadi ini adalah halaman pertama. Kalau kita mau masuk dengan Google silakan, ini kita lewati ya. Sekarang ini kita sudah di halamannya yang utama. Ada beberapa menu, seperti biasa ada 4 menu ya. Ini kita akan melihat dulu info rutenya. Jadi sekarang sudah ada dua koridor. Koridor satu dari Gresik, Sidoarjo via Surabaya dan sebaliknya. Dan koridor 2 dari Purabaya atau Bungurasi ke Kertajaya. Kemarin ada yang bingung ya di kolom komentar untuk rute 1. Apakah bus yang ke arah Gresik itu dari Bungurasi ke Sidoarjo dulu? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi bus yang ke arah Gresik dari Surabaya atau dari Bungurasi itu tidak ke Sidoarjo dulu ya. Jadi langsung menuju ke mana? Ke Gresik. Jadi dari eh, Bungurasi itu ada halte namanya halte Transit Point Transjatim. Ini haltenya ya di dalam terminal. Nah, di situ nanti kita bisa naik bus yang ke arah Gresik maupun yang ke arah Sidoarjo atau Porong. Jadi bukan berarti yang ke arah Gresik itu kita harus ke Porong dulu enggak ya, tapi langsung ke arah Gresik. Bedanya adalah nanti di papan bus depan itu ada tulisan Bunder ke arah Gresik ya, bukan Porong ya. Jadi pastikan kalau kalian mau ke Gresik itu kalian naik yang ada tulisannya Bunder. Sementara ini adalah halte-haltenya ya sama dengan halte yang dulu nggak berubah, cuma halte Transjatimnya saja itu diganti dengan yang di Bungurasi ya, diganti namanya halte Transit Point seperti itu. Nah selanjutnya ini sama ya, jadi dari apa namanya dari Gresik ke Sidoarjo juga sama. Oke kita lanjut ke yang koridor 2. Nah, di sini ini adalah rute-rutenya. Sementara haltenya yang beroperasi nggak banyak. Dari Transit Point Transjatim itu ke halte Bungurasi Luar, lalu ke arah Krian, ke arah Mojokerto. Jadi ini adalah halte-haltenya. Silahkan kalian cek sendiri. Ada beberapa halte yang masih belum bisa beroperasi ya karena masih dibangun. Karena ini sudah waktu akhir selesai operasi, ya, maka tidak ada bus yang melintas di rute ini, ya, beda dengan kalau pagi hari. Oh iya, ini kita lanjutkan lagi sekarang untuk perpindahan perpindahan rute ya. Kemarin ada informasi dari Transjatimnya bahwa ada tarif integrasi. Jadi kalau kita itu berpindah dari koridor satu ke koridor 2 atau sebaliknya, itu tidak perlu bayar lagi. Syaratnya adalah di halte Transit Point yang berada di Terminal Bungurasi ya. Jadi kita bisa tidak bayar lagi. Maaf, tidak usah bayar lagi kalau kita itu naik dari halte Transit Point yang berada di Terminal Bungurasi. Haltenya itu berada di sebelah utara dari halte Surabaya Bus ya. Jadi tinggal jalan lagi ke arah utara. Di situ nanti ada lajur bus kota ya. Kita bisa transit di situ nggak perlu bayar lagi. Syaratnya adalah harus beda koridor dari 2 ke 1 atau dari 1 ke 2. Kalau sama itu tidak bisa ya. Selanjutnya untuk waktunya adalah 2 jam dari tiket yang tercetak pertama kali. Misalkan kita itu dapat tiket jam 7 pagi, maka waktu maksimal untuk bisa transit dan kita serahkan ke kondekturnya adalah pukul 9 pagi.
Meskipun kalau tak lihat dari arah Mojokerto, itu kadang kena macet ya, sehingga ketika transit itu biasanya melebihi 2 jam. Tapi semoga saja kalau kalian nanti transit, itu waktunya tidak sampai 2 jam. Jadi kita ulang lagi ya, kalau mau nggak bayar lagi pindah koridor, itu harus beda rute atau beda koridor dari 2 ke 1 atau dari 1 ke 2. Nah, jadi eh, untuk haltenya sekarang tidak lagi di sini ya, tidak lagi di halte Surabaya Bus, tetapi sekarang itu sudah pindah di sebelah utaranya ya. Yang gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari halte yang baru. Oke, untuk yang lainnya mungkin belum ada ya. Sekarang itu dari aplikasi Transjatim kita juga bisa melihat feeder Wirawiri ya, ini ada feeder Wirawiri ya. Kemudian ada Surabaya Bus ya, Surabaya Bus yang masih beroperasi. Nah, kalian bisa memilih ya, kalau saya sekarang lebih suka menggunakan aplikasi Transjatim karena bisa mengecek yang koridor 2. Kalau di Surabaya Bus itu masih belum bisa ya yang koridor 2. Jadi sekarang ini aku cuma punya aplikasi Transjatim karena kita juga bisa melihat halte-halte feeder Wirawiri dan Surabaya Bus. Jadi sekalian gitu ya. Nggak banyak-banyak aplikasi. Cuma kekurangannya kalau kita mau menukarkan sampah botol plastik itu tidak bisa menggunakan aplikasi ini, harus download aplikasi Gobis dari Surabaya Busnya. Jadi kita ulang lagi ya, jadi lagi ya. Kalau kita mau oper dari beda koridor itu harus di halte Transit Point Terminal Bungurasi ya, beda koridor dan harus maksimalnya itu 2 jam ya, nggak boleh lebih dari 2 jam dari tiket yang tercetak. Untuk yang lain mungkin belum belum ada informasi yang bisa aku bagi kepada kalian ya. Semoga nanti ada koridor baru yang dibangun ya, yang baru ya. Tak dengar itu ada koridor baru yang dibangun pada tahun depan. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.